dirimu sendiri juga dalam hidup penting sekarang. Romo, Engkau saya dari mantan agama. Buddha. Iya, Romo, betul. Ya. Saya lihat sedikit saja hanya. Engkau suruh tulis dari tadi hanya saya lihat. Oh, ini. Iya, betul banget, Romo. Saya kan saat ini sedang belajar juga ya agama Katolik ya, Romo, ya udah memasuki 2 minggu. Saya hanya mau meyakinkan diri saya aja sih, Romo, kalau benar-benar saya tuh siap buat masuk agama Katolik. Jadi pas saat itu sih saya tuh mendengarkan agama Katolik tuh, saya waktu itu diajak misa sama pasangan saya. Tapi saya tuh nggak begitu jelas mendengarkan misa itu. Tapi saat saya minta ekaristik itu baru terlihat jelas gitu kalau saya bisa mendengarkan. Kalau itu bisa disebut dengan panggilan hati atau panggilan Tuhan ya, Romo ya? Begini. Tuhan memberikan engkau hati nurani dan engkau minta kepada Tuhan supaya diberikan mata hati untuk memutuskan. Efesus 1:18. Kenaik atau Erwin? Efesus 1 ayat 18. Kalian baku ganti ya, kalau satu setelah itu satu supaya jalan. Efesus 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Mintalah mata hati ya, saudariku, supaya engkau mengerti pengharapan yang terkandung di dalam hidupmu. Mintalah Tuhan untuk memberikan mata hatimu supaya bisa melihat semua kenyataan hidupmu. Karena itu keputusan harus lahir dari dalam, oke? Kalau gitu ya, Romo ya, lebih baik kayak misalkan saya buat meyakinkan diri saya lagi buat pindah ke agama Katolik, ada bacaan khususnya nggak ya, Romo ya? Engkau bukan Katolik toh? Bukan, Romo, saat ini sedang menjalankan. Dalam proses, oke. Ini penting sekali. Santo Paulus dalam 2 Timotius 2 ayat 24 selanjutnya akan mengatakan bahwa mungkin masih diberikan kesempatan untuk melihat kebenaran. Naik 2 Timotius 2 ayat 24 sampai 26. Baik, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan lemah lembut, dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Mungkin Tuhan masih memberikan kesempatan untuk bertobat dan untuk sampai dan kembali kepada kebenaran. Saudariku, carilah kebenaran dan kebenaran akan memerdekakanmu. Irlin, 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Tuhan mau semua orang selamat. Inilah kehendak Dia, semua orang selamat, dan orang ini harus sampai kepada pengetahuan akan kebenaran. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saudariku, Tuhan mau semua orang selamat. Dan orang ini sampai kepada pengetahuan akan kebenaran. Dan kebenaran akan membebaskanmu, saudariku. Kenaik Yohanes 8 ayat 32. 32. Kapan 32 ya? Dan kamu mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.
Bagaimana caranya? Belajar firman-Nya. Ayat 31. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Dan lanjut firman-Nya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan cara memerdekakannya seperti apa, Erlin? 1 Yohanes 2 ayat 3, coba. 2 ayat 3. 2 ayat 3. Lalu pertanyaan kita, kalau begitu bagaimana supaya kita mengenal Dia yang memerdekakan kita dengan cara seperti apa? 1 Yohanes 2 ayat 3. 1 Yohanes 2 ayat 3, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Inilah tanda bahwa engkau mengenal Dia, yaitu menuruti semua perintahnya. Lanjut ayat berikutnya. Orang yang tidak menuruti perintahnya sama dengan apa? Oke. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Dia adalah pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Bilang kenal Yesus tetapi tidak melakukan perintahnya. Tanda bahwa orang mengenal Allah yaitu melakukan segala perintahnya. Dan karena itu kalau orang tidak mau melakukan perintahnya, dicap sebagai pendusta dan yang tidak mempunyai kebenaran. Yang ini sama dengan siapa? Yang adalah pendusta dan tidak punya kebenaran. Yohanes yang sama memberi nama kepada mereka yang namanya pendusta dan tidak punya kebenaran. Kenaik bab 8 yang sama Injil Yohanes tadi, ayat 44 kalau tidak salah. Coba dibaca 44. Yohanes berapa tadi, Pak? 8. Yohanes 8 ayat Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan kehendak-kehendak bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam Dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Berarti setan ini bilang kenal Allah tetapi tidak melakukan perintahnya. Maka dicap sebagai pendusta dan tidak punya kebenaran. Ini jadi persoalan besar. Mereka bilang mereka kenal Allah tapi tidak melakukan perintahnya. Contoh kecil. Yesus memerintahkan untuk pengampunan dosa, mereka bilang langsung mengaku kepada Tuhan Allah. Sedangkan para rasul diperintahkan untuk mengajarkan perintah-perintahnya. Erlin, contoh tanda bahwa orang mengenal Allah, yaitu melakukan perintahnya. Kepada para rasul diperintahkan untuk mengajarkan apanya? Matius 28 ayat 20. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. RKK artinya kepada para rasul diperintahkan untuk mengajarkan segala perintah. Contohnya nih, Yesus memerintahkan untuk penghapusan dosa. Kenaik contohnya nih. Yesus mengajarkan apa? Yesus memerintahkan apa kepada para rasul? Kenaik, engkau bantu dulu. Yohanes 20 ayat 22-23, Yesus perintahkan apa? Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Naik. Bab 20 ayat 22.
Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. 23-nya. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan orang itu tetap ada, dosanya tetap ada. Karena itu perintah yang diberikan Yesus kepada para rasul untuk pengampunan dosa. Tetapi dalam Protestantisme suruh mengaku langsung kepada Tuhan Allah. Berarti RKK contohnya, mereka melaksanakan perintahnya Yesus atau tidak tentang pengampunan dosa? Kalau saat ini sih aku belum mencoba untuk pengampunan dosa. Tidak, bukan itu. Pertanyaan begini. Yesus memerintahkan para rasul untuk pengampunan dosa. Tetapi denominasi Protestan bilang mengaku langsung kepada Tuhan Allah. Sudah tidak ikut perintahnya Yesus atau ikut perintahnya Yesus? Ikut. Protestan maksud saya. Oh, Protestan. Begini, engkau lihat di situ ayat itu mengatakan Yesus memberikan kuasa pengampunan dosa kepada para rasul. Denominasi Protestan bilang mengaku langsung kepada Tuhan Allah. Artinya sudah bertentangan dengan perintah Yesus kepada para rasul untuk mengampuni dosa atau tidak? Tentangan. Kalau bertentangan artinya tidak melakukan perintahnya Yesus. Maka 1 Yohanes tadi yang kita baca 2 ayat 3, tanda bahwa orang mengenal Allah adalah melakukan semua perintahnya. Perintah pengampunan dosa ini tidak dilakukan oleh Protestan karena suruh mengaku langsung kepada Tuhan Allah. Yesus. Contohnya kita ambil contohnya seperti itu. Bisa mengerti? Bisa Romo. Udah sih, makasih Romo, itu aja sih. Aku cuma ingin mau menyampaikan itu saja sih. Aku ingin meyakinkan aja sih kalau diri aku tuh benar-benar siap. Tapi aku pas dapat ekaristik itu juga aku sih nggak langsung daftar. Aku untuk mempersiapkan itu hampir 4 tahun juga sih Romo. Iya, Erika, engkau tahu tidak? Yesus mempersiapkan para rasulnya 3 tahun untuk merayakan perjamuan malam terakhir. Betul. Yesus memanggil para rasul dan merayakan Ekaristi setelah 3 tahun. Mereka menyertai Yesus. Katekumennya para rasul itu 3 tahun. Iya. Oke? Oke Romo, makasih. Semangat ya. Semangat. Iya. Semangat. Fuda, sebentar saya selesaikan. Sebentar saya akan tegur engkau. Oke. Santai sih. Oke, RKK, terima kasih saudariku. Oke. Yuk. Iya. Siapa